Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan narasumber Ibu Puji Suryati, Guru Penggerak SDN 1 Bogor. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberi tugas ruang kolaborasi pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Umi Saadah, yang kedua ada Usman Bayu Priantara, yang ketiga ada Bena Nur Hidayah, yang keempat ada Wangi Mei Nagati, yang kelima ada Yohandia Irawati, dan yang terakhir ada Yohan Rito Prabowo. Kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pendekatan berdiferensiasi merupakan sebuah pendekatan yang mengedepankan kebutuhan setiap peserta didik di kelas. Untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, maka dibutuhkan strategi dalam mengaplikasikannya. Oleh karena itu, kami melakukan wawancara kepada salah satu guru penggerak di SDN 1 Bogong Cawas, Klaten sebagai penguatan dan juga bahan kajian kelompok kami. Untuk guru tersebut adalah Ibu Puji Suryani SPD sebagai guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Pertanyaan pertama yaitu ilmu yang Ibu Puji dapatkan selama mengikuti program guru penggerak. Banyak pengalaman berharga yang Bu Puji alami sebagai guru penggerak. Guru menjadi lebih adaptif, saling berkolaborasi dan sharing materi, dan berpengalaman melaksanakan praktik baik pembelajaran. Sebelum mengikuti program guru penggerak, guru tidak terlalu memahami platform digital yang dapat digunakan dalam mengajar. Setelah mengikuti program guru penggerak, guru mendapatkan pengalaman mengembangkan pembelajaran digital seperti Canva, Padlet, akun belajar ID, dan platform lainnya. Guru juga dapat belajar mengenai pembelajaran diferensiasi dan TARL, baik itu secara teori dan praktik. Selain itu, para guru juga belajar berkolaborasi bersama. Guru juga dapat sharing ilmu yang didapatkan pada guru lain dengan menjadi pemateri. Guru juga mendapatkan teman kolaborasi baru dari berbagai tingkat sekolah seperti TK, SD, SMP, baik itu negeri maupun swasta. Dulunya guru tidak terlalu platform online, Padlet, Canva, akun belajar ID, pembelajaran diferensiasi TRL. Dengan mengikuti program tersebut yaitu guru penggerak, guru dan siswa akan lebih nyaman dan bahagia ketika belajar. Setiap guru pastinya ingin siswanya dapat sukses belajar dan menginginkan yang terbaik bagi siswanya. Guru telah menjalani banyak hal baik dari program ini dan lebih semangat ikhlas dalam mengajar. Selanjutnya, pertanyaan yang kami ajukan kepada narasumber Ibu Puji Suryati yaitu, apakah Ibu sudah menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi dalam mengajar? Jika sudah, bagaimana Ibu mendefinisikan konsep pembelajaran berdiferensiasi serta pengimplementasinya di dalam kelas? Menurut Ibu Puji, pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan, karakteristik, dan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Dalam merancang pembelajaran, Ibu Puji mempertimbangkan capaian dan tujuan pembelajaran serta menyesuaikan rancangan pembelajaran dengan kondisi dan kemampuan siswa. Dalam prakteknya, Ibu Puji menggunakan beberapa jenis diferensiasi dalam pembelajaran, seperti diferensiasi proses, konten, dan produk. Misalnya dalam diferensiasi proses, beliau menerapkan variasi proses yang berbeda untuk siswa. Untuk diferensiasi konten, beliau menggunakan materi pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan siswa. Sedangkan untuk diferensiasi produk, hasil yang dihasilkan siswa bisa bervariasi seperti grafik, gambar, karangan, dan lain-lain. Penilaian asesmennya juga berbeda-beda sesuai dengan hasil dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Pertanyaan selanjutnya kepada narasumber yaitu, bagaimana Ibu membedakan penilaian hasil diferensiasi produk yang berbeda-beda yang dibuat peserta didik?
Menurut Bu Puji, menilai sebuah produk yang dihasilkan peserta didik seperti menilai karya seni. Mulanya Bu Puji memperhatikan dulu pemahaman peserta didik terhadap konsep yang diajarkan. Kemudian Bu Puji melihat proses kerjanya. Apakah mereka dapat bekerja sama dan kreatif? Terakhir, beliau melihat hasil akhirnya. Apakah sesuai dengan apa yang diharapkan? Biasanya Bu Puji menggunakan rubrik berupa daftar checklist yang berisi kriteria-kriteria untuk memudahkan penilaian hasil produk yang mereka buat. Topik selanjutnya yaitu tentang strategi dan model pembelajaran yang digunakan guru dalam pembelajaran diferensiasi. Kelas 5 memiliki 27 siswa yang memiliki berbagai karakter yang unik setiap individunya. Maka dari itu, Bu Puji memilih strategi dan model pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan, minat belajar, kemudian ada juga gaya belajar siswa dan kemampuan awal setiap siswanya. Ada beberapa siswa yang unggul di bidang-bidang tertentu, misalkan menulis, bercerita, kemudian ada juga yang suka dalam menggambar. Maka dari itu, pemilihan strategi dan model pembelajaran yang digunakan Bu Puji berbeda-beda di setiap pembelajaran menyesuaikan dengan kondisi di kelas. Nah, strategi pembelajaran yang digunakan Bu Puji misalkan seperti berkelompok, individual, kemudian TARL, dan pembelajaran diferensiasi, dan lain-lain. Model pembelajaran yang digunakan Bu Puji misalkan seperti PBL, PJBL, dan model-model yang lain disesuaikan dengan materi dan kondisi kelas tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu, adakah tantangan dan kesulitan yang dihadapi ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Jika ada, bagaimana solusinya? Tantangan yang terbesar adalah pengelolaan kelas karena jumlah peserta didik banyak didominasi oleh laki-laki. Selain itu, sumber daya yang tersedia di kelas seperti waktu, ruang, dan bahan ajar juga terbatas. Pembelajaran yang dibedakan seringkali membutuhkan fleksibilitas dalam kurikulum untuk memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Beberapa siswa merasa frustasi ketika mereka merasa bahwa pembelajaran yang berbeda dengan kemampuan teman yang lainnya. Kemudian solusi dari tantangan atau kendala tersebut adalah dengan meningkatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan belajar peserta didik dan mengembangkan strategi yang efektif untuk desain, implementasi, dan evaluasi pembelajaran yang berbeda, serta berkolaborasi dengan guru lain dan administrator sekolah, serta mencari sumber daya tambahan untuk mengatasi kendala tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah harapan Ibu untuk calon guru berikutnya? Harapan bagi calon guru adalah menjadi pendidik yang berkualitas dan berpusat pada peserta didik sehingga mampu membentuk generasi emas 2045 yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing global. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, yang pertama, program Guru Penggerak memberikan banyak pengalaman berharga bagi guru, seperti kemampuan adaptasi, kolaborasi, berbagi materi, serta praktik pembelajaran yang lebih baik. Guru juga memperoleh keterampilan baru dalam memanfaatkan platform digital seperti Canva, Padlet, dan akun belajar ID. Selain itu, guru mendapatkan pemahaman mendalam dan pengalaman praktis tentang pembelajaran diferensiasi serta pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL yang bertujuan menciptakan pembelajaran yang inklusif dan nyaman bagi siswa. Yang kedua, dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan rencana pembelajaran berdasarkan kebutuhan, gaya belajar, dan kemampuan siswa. Diferensiasi diterapkan pada proses, konten, atau produk pembelajaran, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kondisi siswa. Untuk menilai hasil belajar siswa yang beragam, guru menggunakan rubrik penilaian yang mempertimbangkan pemahaman konsep, proses kerja, dan hasil akhir. Yang ketiga, tantangan utama dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi meliputi pengelolaan kelas dan jumlah siswa yang besar dan beragam kebutuhan belajar, serta keterbatasan sumber daya.
Solusi yang diterapkan mencakup peningkatan pemahaman kebutuhan siswa, kolaborasi dengan guru lain, serta pencaharian sumber daya tambahan untuk mendukung pembelajaran. Yang keempat, harapan bagi calon guru adalah menjadi pendidik berkualitas yang berfokus pada kebutuhan siswa, sehingga mampu membentuk generasi emas di tahun 2045 yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing global. Untuk selanjutnya adalah sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dari kelompok kami banyak kurangnya. Ada sedikit kutipan dari kelompok kami, yaitu setiap anak adalah bintang dengan cahayanya masing-masing. Tugas kita sebagai pendidik adalah memastikan setiap cahaya itu bersinar terang sesuai dengan potensi terbaik mereka. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita tidak hanya mengajar, tapi juga membimbing mereka menemukan jalan menuju kesuksesan mereka sendiri. Demikian dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.